Oke, sudah saya rekam, Bu. Selamat pagi Bu Oke, Desi. saya mulai. Oh ya, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar Bu Desi? Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya Bu? Sehat, Ibu. Sehat. Sehat, sehat. Ya, masih sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Bu. Saya dengar Mm-mm. Bu Desi mau apa? Mau saya observasi begitu Bu Desi? Iya, Bu. Rencana saya setelah ini akan melakukan coaching dengan rekan saya, Pak Robert. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya, Bu. Oh, oke Bu Desi. Sebelumnya apa yang ingin saya observasi ini Bu Desi? Dalam masalah apa Bu Desi? Dan dalam hal apanya? Gini, Bu. Saya ingin Ibu nanti membantu saya, mengamati saya, apa kekurangan saya dalam melakukan teknik coaching. Itu aja, Ibu. Oh ya, jadi Bu Desi ingin, saya mengobservasi Ibu dalam hal, teknik coaching yang Ibu lakukan ya Bu Desi? Iya, Ibu, Ah, iya. iya. Nah, menurut Bu Desi sendiri selama praktek coaching yang Ibu lakukan bagaimana? Ibu melihat mungkin sejauh ini apa yang Ibu rasakan ketika melakukan praktek coaching itu Bu Desi? Selama ini ketika saya melakukan teknik coaching dengan beberapa rekan saya adalah saya masih kadang kurang apa saya masih kadang mengajukan pertanyaan yang agak kurang terbuka. Halo Bu Desi? Ya. Masih kadang kadang saya gitu loh, Bu. Kadang saya ma kadang saya masih sibuk dengan apa, misalkan ada nanti yang, misalkan handphone yang berbunyi, kadang saya masih sempat melihat gitu loh, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Desi ya. Jadi oke kalau begitu Bu Desi nanti saya Iya, akan Bu. membantu Bu Desi untuk melakukan observasi terkait teknik coaching atau praktik coaching yang Ibu buat ya. Kemudian sebelumnya sebelum saya melakukan observasi sebenarnya dari observasi ini Bu Desi apa yang Ibu harapkan setelah saya melakukan observasi ini Bu Desi? Setelah nanti observasi yang Ibu lakukan kepada saya ingin mengetahui, sejauh mana sih saya itu memfasilitasi coaching saya. Apakah apa yang sudah saya lakukan itu sudah, sesuai dengan teknik coaching yang memang betul, yang seharusnya gitu loh, Ibu. Oh, baik kalau begitu Bu Desi. Silakan nanti Ibu Desi melakukan praktik coachingnya dan saya akan melakukan observasi. Silakan Bu Desi. Baik, Ibu. Oke, Pak Robert, Oke, Bu. apakah apa kabar Pak Robert? Baik, Ibu bagaimana? Sehat, Pak. Semalam Bapak nelpon saya, katanya ada masalah yang mau Pak ceritakan ya? Iya, Bu. Saya kemarin menghubungi Ibu, saya cari-cari di sekolah tidak ada kan. Saya begini, Bu, Hah? saya ada masalah ini sedikit di pembelajaran saya di kelas 10.3 kan dengan 10.4 yang dimana minat belajar peserta didik saya itu apa namanya sangat jauh dari harapan saya. Gitu loh, Bu. Jadi saya ingin bercerita, menemukan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar peserta didik saya ini. Oh, gitu ya, Pak. Jadi dari percakapan kita ini nanti Pak Robert ingin tujuan yang tujuan yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa? Yang pertama, Bu, tujuannya saya ingin tergali lagi motivasi diri bagaimana cara meningkatkan pembelajaran itu Mhm. yang menempatkan minat belajar anak itu jauh lebih tinggi yang pertama. Yang kedua, saya ingin memperoleh nanti, win-win solution bagaimana cara penerapan pembelajaran saya sehingga anak-anak saya itu aktif lagi dalam belajar, kira-kira begitu, Bu. Oh, jadi ini memang masalah pembelajaran ya kan, Pak, di Iya, kelas Bu. 10.3 dan 10.4. Saya juga pengen tahu ini, Pak, memang
sebelumnya ini di kelas itu apakah sudah seperti ini atau memang akhir-akhir ini terjadi kepada Bapak gitu? Atau memang sama semua guru juga seperti itu? Kalau untuk guru lain, beberapa guru saya tanya memang seperti itu kan, Bu. Tetapi untuk saya memang akhir-akhir ini saya temukan semenjak saya tidak lagi mengajak mereka untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis IT sekarang, Bu. Jadi saya merasa, "Loh, anak-anak didik saya ini kenapa?" Kira-kira begitu, Bu. Mungkin karena itu ya, Bu, ya? Mmm. Oh, jadi karena memang akhir-akhir ini Bapak dalam proses pembelajaran, Bapak sudah tidak menggunakan IT, jadi ada hal yang berubah dari mereka ya, Pak, ya? Ih, Eee, Selain daripada itu ada lagi faktor pendukungnya, Pak? pendukungnya ya, Bu, ya? Heeh, Artinya untuk meningkatkan minat ini saya sudah coba berdiskusi dengan rekan saya sesama guru matematika kan, Bu, ya. iya, Pak? Karena guru matematika di tempat saya kan ada 3 gitu ya, Bu, ya. Mhm, Jadi kami berdiskusi bagaimana cara minat ini. Memang itu tadi, Bu, mereka katakan gini, "Bapak sih salah. Kemarin itu Bapak rutin membuat aplikasi-aplikasi yang menggunakan IT, beberapa akhir minggu ini Bapak tidak menerapkan lagi sehingga mereka jenuh lagi." Kira-kira begitu, Bu. Saya sudah berkomunikasi, berkolaborasi. iya, Pak, iya, Pak. Jadi, ketika Bapak sudah berkolaborasi, Bapak menemukan juga siswa Bapak yang kurang aktif lagi, eee, apakah memang karena IT ini saja, Pak? Apakah ada fakta yang lain, sehingga memang bukan, siswa ini tidak aktif gitu? Iya, tadi kan saya sudah coba melakukan observasi juga ya, Bu, ya, di kelas saya. Kenapa bisa seperti ini? Lalu Mmm, saya beberapa hari yang lalu itu di 10.4 menerapkan aplikasi dengan berbasis IT, tetapi memang ada juga beberapa siswa yang masih kurang minat belajarnya. Berarti dalam pemikiran saya, oh ternyata bukan seperti ini. Saya coba cari-cari, ternyata mereka itu sekarang lagi mengikuti, apa namanya, setelah pulang sekolah itu bekerja gitu, Bu, sebagian siswa saya. Jadi nyampe di dalam setiap pembelajaran itu ada cenderung rasa malas gitu, Bu, untuk mengikuti pembelajaran itu. Kira-kira begitu, Bu. oh, berarti memang, awalnya Bapak merasa karena selama ini pembelajarannya pakai IT, mereka jadi kurang aktif karena sudah tidak pakai IT lagi. Dan Iya ternyata kan, Bu. setelah Bapak observasi lagi bahwa ada lagi faktor yang mendukung bahwa mereka tidak aktif bukan karena pembelajaran yang berbasis IT ini ya, Pak, ya. Iya, Bu. Terus apa langkah Bapak ketika Bapak sudah menemukan, bahwa mereka ini kurang aktif bukan hanya berdasarkan pembelajaran yang, selama ini IT sekarang tidak gitu? Apa Oke, Bu, saya sudah selain itu kan, Bu, karena saya tahu ternyata bukan dari pembelajaran saya coba berkomunikasi dengan guru BK terlebih dahulu, Bu. mhm, Memberitahukan apa yang terjadi ke beberapa anak di kelas itu, mhm. yang mana tadi anak itu setelah pulang sekolah bekerja, saya berkomunikasi dengan guru BK dengan harapan begini, guru BK boleh berkomunikasi dengan orang tua, berkunjung langsung ke orang tua, bertanyakan kenapa si anak itu bekerja. Kira-kira begitu Mas Ibu yang dapat saya lakukan. Oh, oke, Pak. Dari yang langkah-langkah yang Bapak lakukan ini, apakah ada apakah ada perubahan? Oke Bu, kalau yang saya lihat dan saya berkomunikasi ulang dengan guru BK, memang guru BK mengatakan sudah berkomunikasi, ya kan Bu. Ketepatan saya untuk di 10.4 saya belum masuk kembali, mungkin di hari Kamis ini saya masuk kembali ke kelas itu, tapi untuk di 10.3 tadi, yang juga ada anaknya, saya lihat memang setelah ada kunjungan dari, rekan saya, Bapak guru bimbingan konseling, ada perubahan sedikit, Bu, yang Oke, saya Pak. lihat dari peserta didik saya. Tapi namun di 10.4 tadi belum saya lihat karena saya belum masuk.
Yang pasti untuk ke 70-80% anak itu sudah mulai kembali mau mengikuti, pembelajaran yang saya lakukan, kira-kira begitu, Bu. Berarti intinya ini sudah ada perubahan ya kan Pak Robert, dari Iya, Bu. kunjungan BK yang sudah Bapak libatkan bahwa, Gimana, Bu? ya, berarti memang ada perubahan dari, kolaborasi antara Bapak dengan guru BK gitu ya kan, Pak? Iya, Nah, betul, berarti betul. berarti sudah ada peningkatan lah ya, Pak, ya? Iya. Oke. Terus bagaimana perasaan Bapak sekarang ketika ada peningkatan setelah Bapak berkolaborasi dengan guru BK? Ya, kalau ditanya soal perasaan saya senang dan malah sekarang saya akan lebih aktif lagi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkini untuk pembelajaran di kelas saya, karena saya ingin merubah mindset pola pikir si anak itu yang begini, Bu. Dari dulu kan kalau matematika ini katanya ditakuti, guru matematika ini kejam. Jadi saya ingin lebih lagi untuk meningkatkan itu. Kemudian sekarang ini saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi sebelum saya lakukan pembelajaran itu, di awal saya melakukan asesmen supaya apa? Saya bisa mengkelompokkan anak berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga itu sudah saya lakukan di beberapa kelas, yang saya lihat memang dengan dikelompokkan itu, maka ada rasa tanggung jawab kepada hasil pembelajarannya, kepada pembelajarannya. Yang mana kelompok itu juga saya tentukan siapa ketuanya, ketua A, ketua B, ketua C gitu kan. Tujuannya adalah supaya memunculkan jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Itu yang hal-hal yang sudah saya lakukan. Wah, berarti Pak Robert ini udah matang sekali ya dalam perencanaan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Dari sekian langkah-langkah yang Bapak lakukan, bisa saya simpulkan bahwa memang Bapak ini eh, salah satu guru yang peka dengan peserta didiknya. Jadi itu sangat saya apresiasi ya Pak, karena memang sekarang itu banyak banyak guru itu yang saya lihat mungkin jarang seperti Bapak, tapi Bapak sudah memberikan, langkah-langkah dan bahkan Bapak juga mengajak, guru BK untuk berkolaborasi itu juga sudah langkah yang sangat bagus. Selain dari guru BK, sumber sumber apa yang atau dukungan apa yang saat ini Bapak butuhkan? Oke Bu, dukungan selain guru BK memang tadi di awal saya sudah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, tetapi nanti akan saya lebih coba lagi untuk memperluas kolaborasi saya dengan rekan guru yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan bidang kurikulum dan bidang kesiswaan karena ini mencakup kesiswaan dengan dunia pembelajaran kan itu kurikulum Bu. Kemudian yang paling inti saya setelah berkomunikasi dengan Bapak bidang kesiswaan, dengan Bapak bidang kurikulum, nanti akan saya sampaikan kepada, Bapak kepala sekolah, dalam arti ini saya ingin memakai beberapa aset yang ada di sekolah, kira-kira begitu, Bu. Oke Bapak. Satu lagi Pak pertanyaan saya, bagaimana Bapak memastikan, langkah-langkah yang Bapak buat ini Bapak laksanakan secara konsisten? Iya, pertama ini sudah saya mulai dan sudah saya susun perencanaannya mulai dari pembelajarannya, RPP-nya, kemudian bahan sarana sarana apa yang saya butuhkan, kemudian di dalam pembelajaran itu juga saya sudah melakukan pemetaan terhadap peserta didik saya berupa bentuk kelompok, kemudian saya juga sudah menyampaikan beberapa hal penting dari sarana prasarana itu yang saya perlu pergunakan di dalam pembelajaran saya kepada, pimpinan saya, kira-kira begitu, Bu. Wah, ini sudah mantap ini Pak Robert. Jadi kapan ini rencana Bapak Bapak laksanakan? Ini kan, Bu, sudah masuk ujian tengah semester, mungkin habis pembelajaran tengah semester ini nanti akan saya lakukan ketepatan habis ujian tengah semester ini saya langsung masuk di kelas 10-4, Bu. Jadi mungkin langsung saya terapkan langsung di situ, langsung saya eksekusi kira-kira begitu, Bu. Wah, langkahnya dan pelaksanaannya juga jelas. Saya rasa,
ini tinggal aksinya aja ya kan Pak Robert. Iya, Bu. Mudah-mudahan ke depannya Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas juga tidak ada lagi masalah. Karena saya juga ada lagi pekerjaan, ada lagi yang mau Pak mau sampaikan? Oke, baik, Bu, terima kasih. Akhirnya saya mulai merasa puas, merasa senang, perasaan saya lega. Ternyata ada hal yang tidak dapat saya kembangkan setelah ada temannya bercerita, ada yang membimbing saya. Terakhir, apa yang terpendam di dalam diri saya itu keluar dan dapat saya aplikasikan. Untuk itu, kepada Ibu Desi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya senang bisa berkolaborasi, berkomunikasi dua arah dengan Ibu Desi. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bu Desi. Sama-sama Pak Robert. Sebetulnya saya nggak banyak membantu Pak, karena potensinya itu ada dalam diri Pak Robert sebetulnya. Oke Pak, saya izin dulu ya Pak. Oke, Bu. Oke. Halo Bu Desi, halo. Halo Ibu Iya Bu Susi. Desi, Halo saya Ibu. tadi sudah melihat percakapan coaching antara Ibu Desi dengan Pak Robert. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching tadi, Bu? Perasaan saya ada senangnya, ada sedikit khawatirnya. Dikatakan senang karena bisa membantu Pak Robert menggali potensi yang ada dalam dirinya. Khawatirnya adalah ketika proses coaching tadi kami laksanakan, saya takut salah salah apa namanya? Saya takut Bapak Robert itu apa namanya? Salah tangkap dengan apa yang saya pertanyakan gitu Gitu loh ya, Ibu. Bu, ya. Kalau berdasarkan pengamatan Ibu sendiri tadi dalam praktek coaching, bagaimana pengamatan pribadi Ibu sendiri terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan? Dari pengamatan saya, Bu, saya masih kurang ya, Bu. Saya masih kurang dalam membuat pertanyaan yang terstruktur gitu. Saya masih tampak kaku untuk memberikan pertanyaan. Karena saya khawatir nanti Pak Robert tersinggung atau enggak ya gitu. Yang kedua adalah itu dia tadi saya kadang penyampaiannya itu masih agak berulang gitu, Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Desi atas pengamatan pribadinya. Boleh saya melakukan, apa ya, menyampaikan observasi yang sudah saya lakukan, Bu Desi? Boleh Oh. Ibu, sangat senang Iya, sekali. terima kasih Bu Desi. Jadi dari observasi yang tadi saya lakukan atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Desi dengan Pak Robert, sebenarnya kalau saya lihat secara keseluruhan itu sudah bagus gitu ya Bu. Meskipun mungkin di beberapa kayak di menit ketiga kalau saya nggak salah mungkin di awal-awal, masih ini untuk artinya untuk mengajukan pertanyaan masih sempat mikir sebentar gitu kan, di menit pertama, di awal-awal. Tetapi untuk selanjutnya saya lihat seperti mengalir dia, artinya, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat, kemudian, saya rasa sudah sesuai dengan alur cerita tadi, ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab itu sudah ada. Tapi kembali lagi mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, perlu yang namanya, belajar lagi gitu ya, Bu, ya. Kemudian, Ibu juga sudah memberikan seperti penguatan-penguatan, kemudian, apa ya, memberikan juga motivasi atau dorongan, dan saya lihat, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat juga, eee, saya rasa ya berhasil memberdayakan gitu si coaching-nya sehingga dia kemudian menemukan solusi dari apa, yang menjadi permasalahannya ya Bu Desi ya. Eee, kemudian, seterusnya kalau saya lihat tadi juga mungkin sama kayak yang Bu bilang tadi ya Bu ya Desi, pertanyaan-pertanyaannya itu kadang-kadang ini dia, mau dia kayak double-double gitu kan. Tetapi sejauh sejauh yang saya amati, itu sudah cukup bagus Bu Desi. Tinggal mungkin itu tadi Makasih. kita belajar lagi dan belajar lagi supaya nanti, praktik coaching yang dilaksanakan itu bisa betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Desi. Eee Iya, Bu, Iya. makasih, Bu. Oke, Bu Desi. Kemudian, kalau saya boleh tahu, Bu Desi, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa langkah kecil, mungkin apa langkah kecil yang akan Ibu ambil untuk, perbaikan praktek coaching seterusnya, Bu Desi?
Halo Bu Desi. Halo Ibu, Oh boleh iya, diulangi Bu? kalau, saya boleh tahu gitu kan, mungkin, Ibu Desi punya beberapa langkah-langkah atau langkah kecil mungkin yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan praktik coaching berikutnya? Eee eee, mungkin langkah kecil yang saya akan lakukan untuk perbaikan ke depannya itu adalah, saya coba latihan lagi, Bu. Saya coba lagi latihan, saya coba lagi mendalami alur ceritanya, bagaimana caranya membuat pertanyaan yang struktur, yang terbuka. Saya coba lagi mungkin, lebih hadir penuh dengan, coaching-nya, lebih fokus lagi, karena memang kadang kan, situasi kita ini karena di tempat kerja ketika kita melakukan coaching itu ada keributan itu juga cukup cukup mengganggu, pemikiran kita kan Ibu. Jadi kadang nanti saya berpikir, "Oh tadi dia bertanya apa ya? Tadi dia seperti apa ya?" Jadi saya mikir, "Tanyanya apa ya?" Oh, iya Gitu loh iya, Bu, Ibu, ya. heeh. Ya mudah-mudahan langkah kecil nanti yang Bu ambil itu bisa segera Bu laksanakan ya, Bu, ya. Kemudian, Ya Bu, heeh, mudah-mudahan bagaimana Ibu. perasaan Ibu setelah, saya menyampaikan observasi yang saya lakukan, Bu? Perasaan saya tentunya senang ya Bu, karena kan memang tujuannya saya ingin melihat, apa yang kurang dalam diri saya. Kadang kan kalau kita menilai diri sendiri kan kurang akurat ya kan Bu, makanya perlu Ibu untuk mengamati, apa yang perlu diperbaiki, apa tadi potensi yang sudah saya, bisa dikembangkan lagi gitu loh Ibu. Tentunya sangat Iya. senang Ibu. Nah, terima Makasih kasih ya ya Bu Bu. Desi ya. Nah, saya rasa untuk, hari ini itu saja Ibu Desi, kalau misalnya ada hal-hal lain yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada saya, kita bisa, membantu Bu Desi, apakah untuk observasi dan lain sebagainya, ya Bu Desi? Iya Bu, Iya, makasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum Bu Desi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.